Halo, apa kabar? Di video yang kedua ini, gua mau ngegambar dan ngerigging Kanroji Mitsuri dari serial anime Demon Slayer. Gua akan ngegambar di Clip Studio Paint dan ngerigging di Live 2D Cubism. Untuk prosesnya akan gua percepat dan gua skip-skip biar video ini nggak terlalu lama durasinya. Proses pertama adalah mencari beberapa gambar Kanroji Mitsuri di Pinterest untuk gua jadiin bahan-bahan referensi ngegambar gua nantinya. Inilah beberapa referensi gambar yang gua dapat. Setelah gua dapat referensi gambarnya, gua mulai ke proses kedua, yaitu nge-sketch. Oke, di sini sketchnya udah selesai. Gua akan lanjut ke proses ketiga, yaitu nge-line art dan coloring untuk setiap bagian-bagiannya. Dimulai dari bagian bulu mata kiri, terus alis kiri, bola mata kiri, dan lain-lain. Di sini gua nambahin bulat hitam kecil di bagian atas bibir, biar nantinya bisa gua buat efek kayak gini. Garis bibirnya bisa terputus saat mulut Kanroji Mitsuri ketutup, sedangkan pas kebuka garisnya nggak terputus kayak gini. Di sini juga gua buat bulat hitam tapi agak besar di bagian dagu atau rahangnya Kanroji Mitsuri. Biar nantinya pas kepalanya menghadap ke atas, bisa gua buat garis dagu atau rahangnya menghilang kayak gini. Seperti inilah hasil dari nge-line art dan coloring. Semua bagiannya udah terpisah-pisah, seperti bagian-bagian rambut, alis, mata, hidung, dan lain-lain. Walaupun ini di Clip Studio Paint, tapi gua harus nge-save-nya sebagai PSD biar bisa terbaca oleh Live 2D. Lanjut ke proses keempat, yaitu ngerigging di Live 2D Cubism. Tidak seperti di video yang pertama, yang mana Live 2D gua masih pakai yang trial alias gratisan. Sekarang Live 2D gua udah pakai yang pro biar agak modal dikit dan tidak terbatas saat ngerigging nantinya. Di sini gua ngedrag and drop file PSD Kanroji Mitsuri model ke Live 2D. Terus gua clipping beberapa bagian yang tidak terclipping seperti bagian-bagian mulut, bagian-bagian mata, dan lain-lain. Lanjut gua select all semua art mesh atau bagian gambarnya, terus gua ke automatic mesh generator, presetnya gua kasih standar. Terus beberapa art mesh yang pergerakannya akan dinamis gua edit manual di manual mesh edit. Terus gua buat ulang setiap meshnya, dimulai dari bagian alis kiri,
Setelah selesai ngebuat mesh, semua meshnya gua select all, terus gua copy, pindah ke art mesh alis sebelah kanan, hapus semua mesh alis kanan, paste mesh yang tadi di copy, reflect horizontally, dan selesai. Lanjut ke bagian shadow kelopak mata. Bagian kelopak matanya, bagian alis, bagian bibir, dan lain-lain. Setelah selesai ngedit meshnya, gua save dulu. Dan inilah hasilnya. Beberapa art mesh gua banyakin meshnya biar nanti pergerakannya bisa lebih dinamis. Seperti di video yang pertama, di sini gua mau nge-import parameter yang udah pernah gua buat sebelumnya. Nah, gua akan mulai ngerigging bagian-bagian mata sebelah kiri. Inilah beberapa parameter yang gua gunain untuk bagian kiri. Dan ini adalah key yang gua tambah di setiap parameter untuk nantinya. Di sini gua kasih deform part edit untuk salah satu bagian dari bulu mata kiri. Terus gua mulai ngegerakin deh. Di sini gua kasih warp deformer untuk highlight atau light mata. Terus gua akan ngerigging highlight mata biar nantinya bisa bergerak-gerak pas setiap kali matanya kebuka. Di sini juga gua mau ngerigging pupilnya biar bisa bergerak pas matanya kebuka. Pergerakan-pergerakan tadi akan ada kaitannya dengan fisik. Setelah selesai ngegerakin beberapa bagian mata kiri, di sini gue select atau pilih semua art mesh dan warp deformer yang udah terdaftar di parameter tadi. Terus di copy paste, reflect horizontally, dan disesuaikan segala halnya. Terus parameternya dipindahin ke bagian kanan. Setelah selesai mindahin ke kanan, sekarang gua ke modeling, terus fisik settings. Nah, di sini gua utak-atik dulu soal fisik dari highlight dan pupil matanya sebelum gua coba pergerakannya nanti. Seperti inilah hasilnya. Lanjut ke bagian alis kiri, inilah beberapa parameter untuk bagian kiri. Dan ini adalah key yang gue tambah di setiap parameter untuk nantinya. Setelah selesai untuk bagian alis kiri, seperti biasa, gue akan copy paste dan gue reflect ke bagian kanan. Seperti inilah hasilnya. Sebelum gue lanjut ngerigging bagian-bagian mulut, gue mau ngasih glue atau lem di bagian garis bibir atas ke bagian base atas atau yang menutupi bagian mulut dalam. Hal sama juga gue lakuin untuk bibir bagian bawah biar nanti pas gue ngegerakin nggak kelepas satu sama lain. Setelah selesai tentang glue, di sini gue mau ngerigging bagian mulut. Inilah beberapa parameter untuk bagian mulut dan ini adalah key yang gue tambah di setiap parameternya nanti. Untuk di video ini penempatan setiap key-nya seperti ini dulu, mungkin nanti akan berbeda di video selanjutnya. Di sini gue juga ngasih glue ke garis muka dan base muka. Lanjut gue ngegerakin hanya bagian dagu atau rahangnya aja biar pergerakan mulutnya lebih natural saat terbuka. Lanjut gue ngerigging bagian shadow kepala biar lebih masuk akal saat dagunya bergerak. Seperti inilah hasilnya. Lanjut gue ngerigging bagian cheek atau blush. Inilah parameternya dan ini adalah key yang gue tambah di setiap parameternya nanti. Untuk bagian blush gue simpel aja sih, gue cuma nurunin opacity doang.
Seperti inilah hasilnya. Lanjut ngerigging bagian-bagian rambut. Inilah beberapa parameter yang gue gunain untuk bagian-bagian rambut. Dan ini adalah key yang gue tambah di setiap parameter untuk nantinya. Di video ini juga penempatan setiap key-nya seperti ini dulu. Pergerakan rambutnya akan ke kiri, kanan, dan bawah atas. Biar nantinya pas saat muka atau kepalanya menghadap ke kiri, semua bagian rambutnya akan bergerak-gerak. Begitu juga kepalanya menghadap ke kanan, bawah, dan atas. Dimulai dari bagian rambut 1, terus bagian shadow rambut 1, bagian rambut 2, bagian shadow rambut 2. Terus seperti biasa, kalau ada bagian kiri dan kanan, gua akan copy paste dan reflect horizontally. Lanjut ke bagian rambut 3, terus bagian shadow rambut 3, copy paste dan reflect. Lanjut ke bagian rambut 4, terus di copy paste dan reflect. Bagian rambut 5 sekaligus yang terakhir. Pergerakan-pergerakan tadi juga akan ada kaitannya dengan fisik. Setelah selesai, gue lanjut ngerigging seluruh bagian-bagian yang ada kaitannya dengan kepala. Inilah beberapa parameter yang gue gunain untuk bagian-bagian kepala, dan ini adalah key yang gue tambah di setiap parameter untuk nantinya. Yang pertama bagian muka, terus salah satu bagian rambut, bagian mulut, bagian hidung, dan lain-lain. Setelah semua pergerakan kiri, kanan, dan bawah atas selesai, sekarang tinggal pergerakan miring ke kiri dan ke kanan. Sebelum gua coba pergerakannya, seperti biasa gua utak-atik dulu fisiknya di fisik settings. Seperti inilah hasilnya. Untuk fisik bagian rambut masih belum smooth atau halus pergerakannya, oleh karena itu nanti gua akan perbaiki pergerakannya. Gua lanjut untuk ngerigging bagian dada. Inilah parameternya, dan ini adalah key yang gua tambah di setiap parameternya nanti. Pergerakannya akan ke kiri, kanan, bawah, dan atas. Jadi nanti pas badannya Kanroji Mitsuri bergerak ke kiri, dadanya akan bergerak-gerak. Begitu juga kalau badannya ke kanan, bawah, ataupun ke atas. Lanjut ke bagian kancing yang berada di bagian dada. Lanjut ngerigging bagian kimono sebelah kiri. Inilah parameter dan key-nya. Seperti bagian dada, jika badan bergerak ke kiri, kanan, bawah, ataupun atas, bagian kimononya akan bergerak-gerak. Setelah bagian kiri selesai, seperti biasa gua akan copy paste dan reflect ke bagian kanan. Lanjut ke bagian rok. Inilah parameter dan key-nya. Di sini juga akan sama seperti bagian dada dan kimono. Gua lanjut ke bagian pita. Inilah parameter dan key-nya. Di sini juga sama seperti bagian yang sebelum-sebelumnya. Pergerakan-pergerakan dada, kimono, rok, dan pita akan ada kaitannya dengan fisik. Lanjut, gua ngerigging bagian-bagian tubuh atas untuk gua gerakin seperti bernafas. Inilah parameter dan key-nya. Di sini gua nge-select beberapa art mesh dan warp deformer untuk nantinya gua gerakin ke kiri, kanan, bawah, atas, miring ke kiri dan ke kanan. Inilah parameter dan key-nya. Lanjut ke bagian lengan kiri. Di sini gua kasih rotation deformer, terus pergerakannya ke kanan dan ke kiri sesuai dengan pergerakan badan atau bahu. Karena rotation deformer nggak bisa gue copy paste dan di reflect horizontally, jadinya untuk bagian lengan kanan gue lakuin hal yang sama seperti bagian lengan kiri secara manual. Di sini gue gerakin kedua lengannya ke bawah dan ke atas, tapi biar agak dinamis, pas gerak ke bawah lengannya agak gue gerakin ke bagian luar, sedangkan pas gerak ke atas lengannya agak gue gerakin ke bagian dalam. Seperti inilah hasilnya untuk saat ini. Lanjut, gua ngerigging bagian tangan dan jari-jari sebelah kiri. Setelah selesai, seperti inilah jadinya. Lanjut ke bagian pedang, ke bagian kimono depan, bagian seluruh kepala,
Nah, di sini gue mulai kembali ke bagian rambut untuk memperbaiki pergerakannya. Mulai dari bagian rambut 1, bagian rambut 2, bagian rambut 3, bagian rambut 4, dan bagian rambut 5. Di sini gue kasih sedikit pergerakan untuk kimononya biar sesuai dengan pergerakan nafas. Lanjut, gue akan ngasih glue di bagian bahu sebelah kiri dan lengan sebelah kiri. Sama juga dengan bahu sebelah kanan dan lengan sebelah kanan. Biar tidak seperti terputus saat bahu atau lengan bergerak. Lanjut, gue ngerigging kerutan kimono sebelah kiri mengikuti pergerakan badan. Setelah selesai sebelah kiri, gue copy paste dan reflect ke sebelah kanan. Lanjut ke bagian rok, gue akan ngegerakin sesuai sama pergerakan badan. Terus gua ke bagian-bagian kaki kiri. Di sini gua nambahin 2 key di parameter body X. Inilah letak keynya. Gua nambahin key biar pergerakannya sedikit lebih dinamis saat bergerak ke kiri dan ke kanan. Setelah selesai di bagian kiri, sekarang tinggal di copy paste dan reflect ke bagian kanan. Seperti inilah hasilnya. Lanjut ngerigging badan bagian atas dan juga bawah, yang mana nanti pergerakannya akan miring ke kanan dan ke kiri. Di sini gue coba utak-atik dulu untuk fisik dada, terus kimono, rok, dan pita. Seperti inilah hasilnya. Setelah itu gua buat tekstur atlasnya dulu. Selanjutnya baru gua ekspor hasil riggingan gua. Sebelum gua tunjukin hasil akhirnya, gua mau ngucapin terima kasih bagi yang udah menonton dari awal sampai detik ini. Untuk yang menonton, silahkan komen karakter apapun di kolom komentar. Siapa tahu akan gua gambar dan gua rigging di video selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, inilah hasilnya.